Ya, paling beberapa hari ke depan saja. Memang kadang susah diprediksi ya kita. Jadi karena ikannya ada dua, jadinya aku mau masuk kategori ikan. 2, 3. Sudah, nggak tahu kelihatan sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Halo, assalamualaikum. Jadi ini aku udah nyampe rumah ya, habis belanja tadi ke pasar tradisional. Tapi ini belanjaan aku nggak terlalu banyak ya. Jadi bukan untuk belanja mingguan, tapi untuk belanja paling beberapa hari ke depan saja. Jadi ini aku baru pulang dari belanja ke pasar tradisional. Aku belanja buat beberapa hari ke depan aja. Untuk lauk-lauk proteinnya, ini aku beli ikan nila. Harganya ini semuanya 60.000. Jadi sekilonya itu sekitar 35 ribuan ya. Karena ini aku ambilnya agak ikannya lebih banyak ya, lebih dari 1 kilo. Tadi kena harga 60.000. Nah ini aku potong-potong untuk 1 ekornya. Sementara yang 2 ekornya ini aku belah punggung aja, rencananya mau untuk dibakar. Setelah dicuci bersih seperti biasa, ini mau aku marinasi dulu dengan garam sama perasan jeruk nipis. Kalau udah 15 menitan nanti baru aku kasih dengan bumbu kuning ya untuk dibakar sama untuk digoreng. Nah biar rasanya itu agak berkurang asamnya, kita bisa cuci bersih lagi ya. Cuman kalau aku enggak, jadi perasan jeruk nipis ini enggak aku bilas lagi ya di ikannya, biar agak seger dikit ya, apalagi ikannya ini mau aku bakar. Selain itu aku juga beli tadi beberapa sayuran, sama beli tahu dan tempe, juga beli bumbu ya buat di dapur kayak bawang-bawangan. Nah ini tadi aku beli bawang merah ya, 1/4 kilogram, harganya Rp8.000. Terus ini aku beli juga cabai merah. Jadi aku beli bawang merah harganya Rp8.000 1/4 kilo. Terus aku beli juga cabai merah dicampur dengan cabai rawit. Harganya 1/4 kilonya Rp15.000. Jadi ini 15.000 langsung aku campur ya antara cabai keriting sama cabai rawit. Karena ini udah siang, jadi untuk cabai merahnya itu nggak aku potelin tangkainya, karena itu kan mau aku bikin nanti stok sambal bawang seperti biasa. Paling aku sisain sedikit ya kalau misalnya mau bikin sambal mentahan. Oke lanjut, nah untuk sayurannya ini aku beli timun sekitar 4 biji ya. 1 bijinya aku sisakan untuk nanti makan siang, sementara 3-nya mau aku simpan di dalam kulkas. Nah terus aku beli juga kubis, ini harganya Rp5.000. Tadinya ditimbang, cuman aku nggak tahu ya berat kubisnya itu berapa. Yang pasti harganya kenanya Rp5.000. Oke lanjut, aku beli juga sawi hijau. Biasanya sawi hijau ini buat campuran ya, kalau kita misalnya masak mie, atau juga kalau mau dibikin sayuran, itu aku lebih suka kalau dibikin capcay. Biar muat ini aku potong dulu bagian ujung batangnya yang agak keras sedikit ya. Jadi untuk bagian yang agak muda itu biasanya aku masukin, aku masak buat ditumis ya. Tapi kalau misalnya mau direbus aja sawinya, atau untuk misalnya campuran mie tadi, itu yang diambil daunnya aja. Nah kalau untuk masak itu memang nggak bisa diprediksi ya. Kadang rencana tinggal rencana, tapi kenyataannya nggak sesuai ya dengan rencana kita. Karena aku juga seorang wanita pekerja, jadi kadang pulang kerja itu udah ngerasa capek. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah tangga yang lainnya, kayak nyuci pakaian, ngelipat baju, atau juga nyetrika pakaian, nyuci piring. Pokoknya yang bikin mood masak kita itu jadi menurun. Makanya aku nyetok sayur nggak terlalu banyak ya, paling buat beberapa hari ke depan, karena juga pasar tradisional itu selalu aku lewatin pulang kerja. Beda halnya dengan protein hewani, itu kalau nyetok banyak-banyak nggak masalah ya, karena kan bisa kita simpan di dalam freezer hingga bulanan gitu ya. Tapi kalau untuk sayuran, kalau udah bulanan atau lebih dari 2 mingguan, itu biasanya dia bakal menjadi kering ya, walaupun masih tampak segar. Oke baiklah, ngomong-ngomong, nah ini aku beli kacang panjang juga, harganya Rp5.000 1 ikat ini. Ini nggak aku potong-potong ya, biar bagian ujungnya itu nggak keriput. Jadi ini yang aku buang tadi adalah kacang panjang yang
udah nggak bagus ya, atau ada uletnya gitu. Aku juga beli tempe dan tahu. Untuk tahunya ini aku beli tahu goreng sama tahu putih ya. Harganya Rp10.000. Sementara untuk tempenya tadi itu satu papan harganya Rp8.000. Jadi total kesemuanya ini Rp18.000. Indah, memang indah, cuap-cuap remaja. Oke, baiklah, lanjut aja ya. Ini ikan nila yang tadi udah aku marinasi dengan jeruk nipis dan garam. Jadi aku udah bikinin bumbu kuningnya karena aku mau bakar buat hari ini. Tapi karena ikannya ini yang mau dibakar ada 2 ekor, jadi satunya ini mau aku kasih bumbu aja langsung, kemudian disimpan di freezer. Sementara satunya lagi itu mau aku bakar dengan air fryer aja. Nah, ini untuk olesannya ya, karena mau aku bakar di air fryer. Jadi aku tambahin dengan sedikit kecap sama dengan saus tiram. Jadi nanti pas ikannya itu udah hampir setengah matang, aku olesin dengan bumbu ini ya. Jadi tadi ikannya udah aku masukin juga ke dalam air fryer tanpa dikasih kecap ya, belum dikasih kecap sama belum dikasih saus tiram. Sambil memanfaatkan bumbunya ini buat makan siang hari ini juga aku mau bakar aja ya tahunya ini. Jadi aku kasih bumbu dulu, bumbu ikan tadi. Oke, nah untuk makan hari ini itu aku masukin aja 1 ekor ikan ya ke dalam air fryer. 1 ekornya lagi buat nanti malam. Nah, setelah ini aku lanjutin ya videonya dengan aktivitas aku saat di hari Sabtu mengikuti kegiatan lomba 17-an di RT tempat aku tinggal. Tapi sebelumnya ini aku tayangin sedikit aktivitas aku pada pagi hari setelah mengikuti upacara ya 17-an. Jadi anak-anak itu di sekolah diminta untuk perwakilan memakai pakaian adat atau juga pakaian kebangsaan ya. Jadi sayang kalau videonya ini aku lewatin gitu. Hitung-hitung juga biar jadi kenangan mereka kalau mereka misalnya mau ngeliat ya penampilan mereka. Dan ini aku minta maaf ya kalau videonya agak aku percepat sedikit gerakannya, karena sebetulnya mereka jalannya ini anggun dan pelan banget ya. Tapi karena durasi video jadi ini agak sedikit aku percepat. Jadi ini tepatnya di hari Sabtu tanggal 17 Agustus karena aktivitas aku tuh banyakkan di luar. Jadi ini aku up aja ya kegiatan aku di luar rumah. Oke, baiklah. Nah, habis ini kan kegiatan pagi ya pada saat aku di tempat kerja. Jadi sepulangnya dari sini, dari tempat kerja, karena ini kan pulangnya cepat sekitar jam 10-an, itu aku lanjut ke lapangan di tempat RT aku tinggal. Karena di RT aku itu ada acara juga lomba ya. Dan adik Gina itu sebetulnya sudah dari pagi tadi ya ke lapangan bersama Pak Suami. Karena kan Pak Suami juga panitia kegiatan. Jadi aku lanjutkan aktivitasnya saat aku udah berada di lapangan di RT tempat aku tinggal. Tadi pagi adik Gina udah ikut lomba makan kerupuk dan alhamdulillah menang juara 1. Dan ini aku mau mengikuti lomba tepung di dalam baskom ya. Jadi istilahnya itu estafet mindahin tepung yang ada di dalam baskom. Nah, karena ini kan semuanya ibu-ibu, aku itu sekelompok dengan ibu-ibu yang usianya lebih tua dari aku ya. Dan aku itu nggak nyadar pas numpahin tepung di belakang itu ternyata kena muka uak yang ada di belakang aku ya. Dan di sini itu aku benar-benar ngerasa bersalah gitu ya. Cuma ya namanya lomba kan nggak sengaja ya. Nah, ini dia pas aku udah mulai lomba. Lari, nggak perlu lari ke depan sini. Takutnya kamu diinjak-injak, nyampak diinjak-injak pula. Tutubur. Siap, 1, 2, 3. Sudah, nggak tahu kelihatan sudah. Nah, jadi seperti itulah ya. Makanya pas di lomba berikutnya final itu aku nggak terlalu kuat ya ngelemparin tepungnya. Jadi makanya nggak bisa menang karena mungkin agak lambat jadinya ya. Betul. Nah, itu. Iya. Oke, masih semangat di HUT RI yang ke-79 ini. Lanjut habis lomba estafet tepung ini dilanjutin lagi dengan lomba balap karung. Dan ini ternyata balap karungnya ada juga buat emak-emak. Tadinya sih aku nggak mau ikut
karena ngeri ya kalau lomba balap karung itu, takutnya jatuh atau gimana. Tapi karena di sini ibu-ibunya itu udah pada ikut semua, jadinya aku ikutan juga ya. Tapi sepanjang aku meloncat ya, pas mulai lomba itu aku takbir sepanjang jalan ya. Dan nggak nyangka ya kalau misalnya pas lomba balap karung itu aku bisa menang, tapi cuman pas di babak awal aja ya. Karena pas di babak semifinalnya itu aku kalah karena aku langsung nyerah. Karena udah capek banget ya loncat-loncat gitu. Dan ini video saat aku lomba ya, baik babak pertama maupun babak semifinal. Oke, setelah ibu-ibu balap karung lanjut lagi ke anak-anak, mulai dari anak-anak remaja ya. Dan untuk bapak-bapaknya juga, ini Pak suami ikut, cuman kalah ya sejak di babak pertama. Karena memang kuncinya ini kayaknya loncatan itu harus jauh-jauh gitu ya, kayak akan nguruh. Oke, balap karung udah. Jadi terakhir ini untuk di hari Sabtu ada lomba panjat pinang untuk anak-anak, mulai dari remaja ya. Dan ini beneran susah banget karena memang harus butuh tenaga, harus tahan sakit juga. Pokoknya harus pantang menyerah lah untuk menaiki yang di atas. Cuman alhamdulillahnya mereka akhirnya bisa sampai ya ke atas untuk ngambilin hadiah-hadiahnya. Ini juga ada beberapa regu ya atau kelompok mereka bergiliran gitu. Pokoknya kegiatan panjat pinang ini sampai sore ya, sekitar jam 5-an. Jadi ini baru bisa semuanya ngambilin hadiah-hadiah yang ada di atas. Ada juga uangnya, di atas itu ada juga mie, 1 kardus, pokoknya macam-macam ya. Cuma sayangnya aku nggak ke video ya pas tiap-tiap regu ini berhasil untuk menaiki sampai ke puncaknya. Nah, kiranya kegiatan lomba di RT tempat aku tinggal, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini, mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya, atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.